Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancar luaskan di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Dan Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live di Mutiara Pagi setiap pagi dengan narasumber yang berbeda dan dengan materi yang berbeda. Insya Allah program ini akan menjadi pencerahan buat kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dan pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fisyarra'i wad-dharra wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Pendengar dan pemirsa, ciri-ciri orang yang bertakwa akan disampaikan oleh Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD pada pagi hari ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Al-ayah surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4. Hai orang-orang yang beriman kepada yang gaib, menginfakkan sedekah yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dan beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab yang telah diturunkan sebelum kamu menjadikan orang-orang yang adanya hari akhirat. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berjuta-juta kenikmatan. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang saya sebutkan tadi surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 4 yaitu tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu untuk mencapai derajatnya dan tujuan utama di dalam kehidupan. Di dalam syariat Allah mewajibkan kita untuk bertakwa dan untuk mencari ilmunya dalam ketakwaan itu. Nah, jadi apa saja yang menjadikan ciri-ciri orang yang bertakwa? Yaitu 1, beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebelum kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini juga sudah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa bagi orang-orang yang bertakwa itu akan mengikuti, akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan akan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah. Makanya kita sebagai umat muslim ya, kita harus mengikuti apa yang dijalankan atau apa aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita harus mengikuti seperti contoh-contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa yaitu mengimani akan kekuasaannya Allah. Kenapa kita harus mengimani akan kekuasaan Allah? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 20 yaitu innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu. Karena tidak ada menyaingi selain Allah dan tidak ada menandingi selain Allah. Makanya kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, tentunya harus kita mengimani akan kekuasaannya Allah. Tidak bisa ada yang menciptakan langit dan bumi, tidak bisa ada yang menciptakan gunung-gunung. Makanya kita harus bersyukur, harus mengimani, dan harus menjadi tuntunan yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kekuasaan Allah itu sangat besar ya, sangat luas. Makanya kita sebagai orang yang beriman dan yang bertakwa, tentunya kita harus mentadaburi alam ya, terjadinya kejadian-kejadian atau musibah-musibah itu kan itu datangnya dari Allah. Makanya kita harus mengimani, dan seorang mukmin atau seorang yang bertakwa kepada Allah tentunya akan akan selalu takut ya, akan selalu takut akan adanya azab dari Allah. Kita harus melakukan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat, dan yang untuk kebaikan di yaumil akhir. Yang ketiga yaitu tolabul ilmi. Menuntut ilmu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kenapa kita diwajibkan ya mencari ilmu? Karena ilmu itu sangat untuk mempelajari ilmu itu ya kita tidak mengenal lelah, tidak mengenal usia kita atau muda atau tua ya, kita tetap harus mencari ilmu selama kita masih hidup. Karena dengan mencari ilmu, apalagi ilmunya Allah, kita akan bertambah wawasan, kita akan bertambah ilmu yang lebih dari yang kita dapat gitu ya. Kita akan memahami cara misalnya bagaimana cara bacaan sholat, bagaimana kita berpuasa gitu, itu kan dengan ilmu. Makanya kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita harus mencari ilmu terus dimanapun berada. Kita tidak boleh merasa lelah, atau kita tidak boleh merasa kita mah sudah merasa tua gitu ya. Kita tidak boleh begitu, tetapi kita harus semangat untuk mencari ilmu, apalagi ilmunya Allah, ilmunya yang untuk ilmu akhirat ya. Itu ilmu itu buat kita bisa diterapkan kepada anak-anak kita gitu, karena kita mempunyai ilmu. Tetapi kalau kita tidak mempunyai ilmu, tentunya kita akan menjadi orang bodoh. Kenapa menjadi orang bodoh? Kita tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Misalnya kita mendidik anak pun juga kan ada ilmunya. Kalau misalnya tidak ada ilmu, ya seadanya aja, mungkin ya seadanya aja yang mungkin dia mengetahui gitu. Makanya kita harus menuntut ilmu dimanapun kita berada, atau misalnya kita menuntut ilmu dalam kajian-kajian Islami, misalnya dalam mengikuti TKM atau mengikuti kajian-kajian Islam ya, begitu. Yang keempat yaitu amal soleh. Amal soleh segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya. Dan tentu kalau bagi orang-orang yang beriman itu akan memanfaatkan hidupnya ya, akan berbuat amal yang baik untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk orang yang lain. Karena keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dibuktikan dengan keimanan kita. Makanya kita harus beramal soleh, harus berbuat baik kepada orang lain, apalagi kepada orang tua ya. Tentunya kepada orang tua harus kita taat, harus kita patuhi apa yang diperintahkan oleh orang tua, karena ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Sebagaimana dalam surat Al-Asri, yaitu demi masa, kalau bagi orang yang beriman dan bertakwa itu akan memanfaatkan waktunya, karena waktu itu cepat berlalu. Demi waktu ya, demi masa. Kalau orang yang beriman itu tidak akan berleha-leha, tidak akan hanya diam, atau tidak akan hanya ya sudah, kita sudah ditakdirkan begini, tidak ya. Kalau bagi orang yang beriman, tentunya terus akan memanfaatkan waktu. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman, karena dia juga tidak
tidak berilmu ya, tidak menuntut ilmu. Dia bagi orang yang tidak beriman itu dia hanya hidupnya hura-hura, hanya hura-hura di dunia saja. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa beramal soleh, bisa memanfaatkan dirinya sendiri, bisa memanfaatkan untuk orang lain. Yang kelima yaitu sabar. Sabar tentunya bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman ya, kita harus sabar. Baik sabar diberikan ujian sama Allah, atau misalnya sabar diberikan musibah ya. Karena kesabaran itu innallaha ma'as-sabirin. Allah sangat dekat dengan orang-orang yang sabar. Memang sabar itu tidak ada batasnya ya, tetapi bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang bertakwa, kita itu harus sabar. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi misalnya kita mencari rizki begitu susahnya ya, tapi tetap kita bersabar dan berikhtiar. Karena dengan kesabaran itu Allah sangat dekat dan Allah sangat menyayangi gitu ya. Itu pahalanya mungkin di akhirat nanti. Ujian itu kan berbeda-beda ya. Allah akan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Makanya kita kalau misalnya kita di ujian itu sangat banyak. Apakah ujian dari suami, apakah ujian itu dari anak gitu ya. Tetap kita harus bersabar dan berikhtiar, karena dengan bersabar itu nantinya akan meraih kesuksesan di akhirat kelak. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancarluaskan melalui FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya, dan Anda pun bisa mendengar kami di FM 106,9 di Gunung Malang Subang. Juga Anda bisa mendengarkan kami di FM 97,8 di Karangnunggal Tasikmalaya. Juga pendengar untuk Baya Banten, Anda bisa menyimak kami di FM 96,5 MHz. Di Saketi Banten Anda pun bisa menyimak kami di 97,7 MHz. Untuk Anda di Bumbulang Garut dan sekitarnya, acara ini bisa Anda simak di FM 98,2 dan Ciamis 91,8, Kota Tasikmalaya FM 98,10, dan di Puncak Surangga FM 88,3 MHz. Tentu untuk Anda di wilayah Sumedang dan sekitarnya, Anda bisa menyimak kami di FM 96,6 MHz, dan Anda bisa mendengarkan kami mendownload langsung di RRI Digital. Pendengar Mutiara Pagi, Anda pun bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live di pagi hari ini bersama narasumber kami Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD. Topik bahasan kita ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu beriman kepada Allah, kepada yang gaib, dan mendirikan sholat dengan sepenuh hati. Tentu masih banyak bahasan lain, kita simak kembali Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD. Silakan. Betul ya, ciri-ciri orang yang beriman itu tentunya kita harus mentaati akan aturan Allah dan menjauhkan apa yang dilarangnya oleh Allah. Dan ciri-ciri yang lain bagi orang yang bertakwa itu yaitu satu, sholat tepat pada waktunya. Tentunya ya Allah innallaha tentunya ciri-ciri yang lainnya yaitu sholat tepat pada waktunya. Bagi orang-orang yang beriman tentunya akan sholat pada waktunya, karena sholat itu adalah tiang agama bagi umat Islam ya, karena dengan sholat itu bisa mencegah segala-galanya, terus mengerjakan amal-amal kebaikan. Dengan sholat itu kita bisa meraih ridhonya Allah. Dan sholat tepat pada waktunya itu yaitu sholat yang akan membawakan kita untuk menjadikan kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua yaitu berpuasa. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu tentunya akan berpuasa di bulan Ramadan ya. Berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa misalnya Senin Kemis, berpuasa di Yaumul Bid ya. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu akan mengikuti sunnah-sunnah yang telah Allah tentukan, dan akan mengikuti jauh dengan orang-orang yang tidak berilmu ya. Puasa di bulan Ramadan itu hanya misalnya awal dan akhir,
tetapi sebetulnya itu bagi orang-orang yang tidak berilmu, karena memikirkan sudah aja kalau misalnya kita puasa dan awal dan akhir itu kita sudah bisa meraih akhirat. Tetapi sebetulnya kalau misalnya kita itu berpuasa di bulan Ramadan itu harus full gitu ya, harus full dari awal sampai 30 hari itu. Nah, kalau bagi orang-orang yang tidak beriman ya, akan merasa berat gitu ya kalau puasa full gitu selama 30 hari itu kita harus puasa berturut-turut, kita harus sahur gitu ya, kan itu sangat berat kalau bagi orang-orang yang tidak beriman dan bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Karena apa? Memikirkan kehidupannya hanya kesenangan di dunia, sedangkan kesenangan di akhirat dia tidak memikirkan akan adanya perintah yang diperintahkan oleh Allah. Yang lainnya yaitu berzakat. Tentunya berzakat itu untuk membersihkan harta kita ya, untuk menjaga dari musibah itu berzakat itu, dan zakat itu bermacam-macam. Ada zakat mal, ada zakat fitrah gitu ya. Kita sebagai orang muslim, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berzakat, menzakatkan rizki yang telah Allah berikan kepada kita, karena rizki yang telah Allah berikan kepada kita itu hanyalah titipan ya. Berarti kita harus titipan itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan aturan yang telah Allah tetapkan. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita mendengarkan kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Sebagaimana kita tahu pendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133 sampai 134, salah satu ciri orang yang bertakwa yaitu yang pertama alladzina yunfikuna fisyarra'i wadh-dharra, yaitu menafkahkan sebagian rizki pada fakir miskin dalam keadaan lapang ataupun sempit. Tentu yang kedua yaitu ciri orang yang beriman itu wal kadhiminal ghaidha, jadi ciri orang yang bertakwa itu adalah mampu menahan emosi. Dan tentu masih banyak lagi ciri-ciri mutakin yang Anda juga bisa melihat atau bisa menyimak kami di FM 97,6 MHz yang disampaikan Ustazah Masnah Aliyah Agus SPD. Silahkan Ustazah. Betul ya, kalau bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu tentunya harus menyisihkan zakatnya, harus berzakat karena untuk membersihkan dirinya sendiri, untuk membersihkan harta-harta yang kita miliki, karena harta itu hanya titipan dari Allah ya. Dan selanjutnya yaitu menghindari dosa. Menghindari dosa itu seperti apa? Insya Allah bagi orang-orang yang beriman akan menghindari dosa seperti misalnya mabuk-mabukan atau berjudi gitu ya, atau misalnya kita hanya hidup di dunia hura-hura saja gitu, tidak mementingkan akan adanya akhirat. Dan akan menghindari dosa dalam kejahatan, misalnya mencopet gitu ya, atau misalnya kita jahat kepada orang lain gitu. Nah, kita sebagai orang yang beriman tentunya harus menjaga atau menghindari dosa-dosa itu, karena Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang orang-orang yang sangat jahat ya, sangat jahat di dunia gitu, apalagi kita jahat kepada orang lain gitu ya, menyakiti atau misalnya dengan perkataan yang sedikit pun tetapi mematahkan semangat orang lain atau menyakiti hatinya, itu juga kita harus hindari sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Tentunya kita harus bisa menghindari segala yang telah Allah larang kepada kita. Yang selanjutnya yaitu berakhlak baik. Tentunya bagi orang-orang yang beriman dan berakhlak soleh akan mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu apa? Ya, kita mencontohkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya oleh Allah. Perintah apa? Misalnya kita perintah berpuasa, kita mengikuti berpuasa yang telah Allah tentukan, yaitu 1 bulan kita mengikuti gitu ya. Terus misalnya kita sholat, kita mengikuti sholat dengan aturan-aturan seperti apa sholat itu. Nah, dengan begitu juga kita itu harus mempunyai ilmu ya untuk kita bisa membaca sholat, ruku itu apa bacaannya. Kalau yang mempunyai ilmu itu kan pasti sudah bisa ya gerakan-gerakan sholat itu seperti apa. Nah, kita itu harus melakukan kebaikan-kebaikan dan berakhlak baik
karena berakhlak baik itu akan menghasilkan, atau misalnya kita berakhlak baik, nanti kita akan melahirkan anak-anak yang menjadikan anak yang soleh dan solehah. Yang selanjutnya yaitu bersyukur. Kita sebagai orang-orang yang bertakwa atau beriman ya kepada Allah, kita harus mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Kita harus bersyukur, karena dengan bersyukur itu kita akan bertambah. Tetapi kalau kita tidak bersyukur yang telah Allah berikan kepada kita, berarti kita itu kufur. Makanya kita harus bersyukur, bagaimanapun yang Allah telah tentukan kepada kita, kita harus bisa bersyukur. Karena bersyukur itu kita akan mendekatkan diri kepada Allah, kita akan lebih beriman gitu ya. Kalau kita terus merasa bersyukur apa yang telah berikan kepada Allah, dan kita tidak akan melalaikannya gitu ya, karena kita selalu bersyukur. Selanjutnya yaitu beristighfar. Kita harus selalu beristighfar ya dimanapun berada. Tentunya kita sebagai orang muslim dan orang yang bertakwa harus beristighfar. Istighfar itu kita dimanapun, misalnya kita berada di kendaraan, atau kita berada di rumah teman, atau misalnya kita berada di jalan atau berada di mall ya, kita harus selalu beristighfar. Kita harus selalu mengingat akan adanya Allah. Kita berjalan atau misalnya kita menuju kemanapun, kita harus beristighfar, karena kita melangkah itu ada 2 malaikat dan akan dilihat oleh Allah. Yang selanjutnya yaitu berdoa. Tentunya setelah beristighfar, bersyukur ya, beramal baik gitu ya, kita harus berdoa. Karena dengan berdoa itu insya Allah semua yang kita inginkan, kalau kita benar-benar dengan kesabaran, doa kita akan dikabulkan oleh Allah, dan kita akan mendapatkan pahala, atau misalnya kita akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Karena kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa tentunya akan seimbang. Kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat itu kita harus seimbang, karena kalau seimbang itu kita nikmat gitu. Tetapi kalau kita tidak seimbang, kita jombang itu ya tentunya kita nantinya seperti apa gitu ya. Makanya kita harus seimbang kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Terus mengajak kebaikan. Kita harus bisa mengajak kebaikan kepada orang lain ya. Kita harus bisa, misalnya nih kita lagi mengikuti pengajian, atau misalnya kita mengikuti kajian-kajian di tempat lain, kita harus bisa mengajaknya. Kita harus bisa mengajak berbuat baik, misalnya kita mengajak sholat, atau kita misalnya mengajak kebaikan-kebaikan untuk di dunia dan di akhirat. Pendengar dan pemirsa, sebetulnya banyak sekali ciri-ciri takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan tidak kurang dari 100 macam kata yang menerangkan ciri dan sifat mutakin. Di antaranya pendengar, bahwa salah satu ciri mutakin yang tadi disampaikan Bu Ustazah Masna, kita harus mampu menafkahkan hartanya baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, ataupun dalam keadaan lapang maupun sempit, fisyarra iwadoro. Kemudian juga ciri mutakin itu wal kadzimina ghaidha, kita mampu menahan amarah. Dan ada yang lebih penting lagi pendengar, salah satu ciri mutakin itu adalah wal afina aninas, yaitu kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, kita simak ciri-ciri orang yang bertakwa itu, atau ciri-ciri mutakin itu di perjumpaan kita di akhir pertemuan pada pagi hari ini. Silakan kesimpulan dari apa yang disampaikan Bu Ustazah. Jadi kesimpulannya yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa itu yaitu kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul ya. Tentunya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita harus menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kita harus mengikuti atau mengimani kekuasaan Allah, yaitu berupa kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh kita ya, karena kekuasaan Allah itu sangat besar. Bagi Allah itu kecil. Misalnya Allah itu misalnya nih, orang itu
disintrik sedikit gitu sudah jadi gitu ya. Maka sangat kuasanya Allah ya, tidak akan ada bandingannya kecuali hanya kekuasaan Allah. Yang ketiga yaitu mencari ilmu, dimanapun berada kita harus mencari ilmu, tidak merasa kita itu tua atau misalnya kita itu muda, tetap terus harus mencari ilmu. Mencari ilmu itu dari sejak kecil kita harus menuntut ilmu. Yang keempat yaitu beramal soleh, karena beramal soleh itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, bisa bermanfaat untuk orang lain, karena dengan beramal soleh kita membuat kebahagiaan untuk orang lain itu akan membahagiakan diri kita sendiri. Yang selanjutnya yaitu sabar dan tekun. Sabar kita menghadapi ujian, baik ujian yang berupa musibah atau misalnya sabar dalam menghadapi kebahagiaan. Terus yang lainnya yaitu sholat tepat pada waktu. Sholat tepat pada waktu tentunya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa itu harus sholat tepat waktu ya, karena dengan mujizat sholat tepat waktu itu sangat dahsyat. Selanjutnya yaitu berpuasa. Sebagai orang muslim dan bertakwa kita harus mengikuti, kita harus berpuasa yang di bulan Ramadan ya, karena yang sudah ditetapkan oleh Allah, berpuasa di bulan Ramadan. Terus berzakat, yaitu berzakat untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Berhaji itu bagi yang mampu. Kalau yang misalnya kita tidak mampu tetapi Allah menentukan kita untuk berangkat ke sana, insya Allah kita hanya bisa berdoa ya. Selanjutnya itu menghindari dosa, yaitu menghindari dosa, kita menghindari dari perbuatan-perbuatan keji, perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, bersyukur, beristighfar, dan tentunya berdoa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi RRI Bandung. Insya Allah di kesempatan lain kita akan jumpa kembali dengan tema yang berbeda dan dengan narasumber yang berbeda. Dan mudah-mudahan Anda terus menyimak kami di Mutiara Pagi RRI Bandung yang dipancarluaskan di FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Dan Anda juga bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Live. Anda bisa melihat narasumber kami dan juga Anda bisa menyimak di RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.